Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriska Amelia dengan NPM 2408010882 dari kelas 4C reguler pagi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jurnal yang saya buat berjudulkan Krisis Ontologi Keadilan dalam Hukum Perspektif Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia, krisis keadilan distributif dan keadilan substantif dalam perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mula-mula saya akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, jadi penelitian yang saya buat dari jurnal tersebut, itu kenyataannya bahwa sistem hukum Indonesia masih sering mengutamakan kepastian hukum secara formal dibandingkan keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Padahal Undang-Undang NRI tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan keadilan sosial. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan putusan secara legal secara hukum, tetapi belum tentu adil secara substansial. Kondisi tersebut menunjukkan adanya krisis ontologi keadilan, yaitu ketidakjelasan mengenai hakikat tujuan hukum, apakah hukumnya hanya bertugas menegakkan aturan atau benar-benar mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Mari kita bahas. Oke, di jurnal yang saya buat itu, saya menulis ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana krisis ontologi keadilan dalam sistem hukum positif Indonesia terjadi. Kemudian yang kedua ada bagaimana hubungan antara keadilan distributif dan keadilan substantif dalam perspektif Undang-Undang NRI tahun 1945. Dan yang terakhir ada bagaimana rekonstruksi konsep keadilan agar tujuan hukum nasional dapat tercapai. Kita masuk ke pembahasan. Pembahasan ini mula-mula akan saya tinjau dari ontologi. Nah, penelitian yang saya teliti di jurnal kemarin itu hakikat hukum di Indonesia mengalami pergeseran. Hukum lebih dipahami sebagai kumpulan norma yang wajib dipatuhi daripada sebagai sarana mewujudkan keadilan. Dominasi positivisme hukum menyebabkan keadilan direduksi menjadi sekedar kepastian hukum, sehingga nilai kemanusiaan sering kali terabaikan. Itu adalah dari tinjauan ontologi. Kemudian kita beralih ke epistemologi. Nah, di epistemologi ini itu menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, filosofis, dan perundang-undangan. Dilakukan berdasarkan pemikiran analisis tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran Hans Kelsen, John Rawls, Amartya Sen, Gustav Rothbard, dan Sabtijo Raharjo. Mereka menganalisis bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Nah, kemudian kita akan meninjau dari aksiologi. Dari aksiologi tersebut, hukum seharusnya memberikan manfaat, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hukum masih didominasi pendekatan formalistik, sehingga manfaat hukum belum dirasakan secara optimal, terutama bagi kelompok masyarakat yang lemah. Oleh karena itu, diperlukannya lah penerapan hukum progresif agar hukum lebih manusiawi dan berorientasi pada keadilan substantif. Nah, ngomong-ngomong soal yang tadi, kita akan beralih ke perspektif yuridis. Nah, dari sisi yuridis tersebut, Undang-Undang NRI tahun 1945 sebenarnya telah mengatur prinsip keadilan melalui pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 2, pasal 28A sampai 28J, serta pasal 33. Yang dimana secara normatif Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mewujudkan keadilan sosial. Akan tetapi implementasinya masih belum maksimal karena penegakan hukum lebih menekankan aspek prosedural. Nah, kita beralih lagi ke perspektif sosiologis. Di sosiologis,
masyarakat masih sering merasakan ketidakadilan. Fenomena seperti no viral, no justice, kesenjangan akses terhadap keadilan, dan berbagai putusan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan sosial. Jadi, kesimpulan dari semuanya itu, dari jurnal yang saya buat juga, itu bahwa sistem hukum positif Indonesia masih mengalami krisis ontologi keadilan karena dominasi pendekatan positivisme hukum yang lebih mengutamakan kepastian dibandingkan keadilan substantif. Nah, kita bahas misal tadi ontologis. Hakikat hukum perlu dikembalikan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan. Kemudian kita bahas di epistemologis, yaitu pemahaman hukum tidak cukup hanya bertumpu pada peraturan tertulis, tetapi juga harus pertimbangan nilai moral, filsafat hukum, dan realitas sosial. Kemudian kita bahas juga di aksiologis tadi, itu hukum harus mampu memberikan manfaat kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Kemudian tadi kita juga ada membahas tentang perspektif yuridis. Di perspektif tersebut, harusnya Indonesia telah memiliki landasan konstitusional yang memadai melalui Undang-Undang NRI tahun 1945. Sedangkan kita membahas tadi di sosiologis, itu tuh masih diperlukan reformasi penegakan hukum agar hukum benar-benar mampu menjawab kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, terbelit-belit, dan saya tidak maksimal. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.